Aksi Bang Jago yang merupakan sopir angkot di Sidoarjo, Jawa Timur viral. Pelaku sempat marah dan emosi ke pengendara pick up dan memepet kendaraannya. Tidak hanya mengancam, pelaku juga memukul mobil menggunakan kunci roda dan menabrak bagian belakang. Polisi kemudian menangkap pelaku dan mempertemukannya dengan korban. Kami pertemukan di pos TPI dan kami lakukan mediasi antara keduanya, saling memaafkan, tujuannya agar tidak menjadi contoh bagi pengendara yang lain. Aksi sok jagoan di jalan raya ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan oleh kedua pihak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Aidis melaporkan. Dalam rekaman CCTV, pelaku pencurian membawa kabur truk yang terparkir di sebuah SPBU di kawasan Prambon, Sidoarjo. Pelaku seorang pria membawa kabur truk kosong yang diparkir di pintu keluar saat ditinggal sopir ke kamar kecil. Polisi yang mendapat laporan korban menyelidiki dan menangkap pelaku, warga Sidomulyo, Surabaya, yang sedang tidur di rumahnya. Pelaku salah satu anggota sindikat pencurian truk antar kota yang biasa beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Truk hasil curian dijual ke seorang penadah di wilayah Madura. Melihat ada kendaraan truk yang terparkir, tidak ada supir, dan pelaku memanfaatkan itu dengan cara membawa kendaraan tersebut. Untuk kunci kontaknya masih menempel di truk tersebut. Untuk sementara masih kita dalami. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Polisi masih mengembangkan kasus pencurian truk karena diduga masih ada teman pelaku lainnya yang belum tertangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Empat wisatawan wanita dan seorang balita terjebak di derasnya sungai yang berada di Curug Seribu, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Kelimanya terjebak karena air sungai yang ada di curug tiba-tiba meluap disebabkan hulu sungai hujan lebat. Petugas gabungan yang menerima laporan berusaha mengevakuasi para korban. Petugas harus ekstra hati-hati lantaran derasnya aliran sungai. Usai berjibaku selama 1 jam, kelima korban berhasil diselamatkan. Proses evakuasi cukup berisiko karena curah hujannya sangat tinggi. Kita melakukan tes up, menunggu airnya agak sedikit turun, lalu melakukan penyeberangan kali. Ada berapa wisatawan yang terjebak tadi, Bang? Wisatawan ada 5 korban, 4 orang dewasa, 1 anak. Usai selamat, kelimanya pun dipulangkan dan petugas mengimbau pada pengelola agar memasang papan peringatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Inilah detik-detik pemotor dan kendaraannya terbawa arus banjir yang terjadi di kota Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan korban yang terbawa banjir. Derasnya air membuat kendaraan roda 4 mogok di tengah jalan sehingga membuat pengendara terjebak di dalam mobil. Kejadian itu membuat warga yang berada di lokasi kejadian panik dan meminta pertolongan warga lainnya. Tak hanya itu, banjir juga membuat gerobak milik pedagang ikut terbawa hanyut derasnya arus banjir. Selain itu, hujan deras membuat belasan rumah yang berada di Kelurahan Selabatu terendam banjir setinggi 1,5 meter. Gak ketahan, air dari belakang saya langsung masuk. Terus dari depan juga masuk air. Airnya dari selokan atau dari mana? Selokan. Setinggi ini pernah nggak sebelumnya? Belum, baru hari ini banjir begini gitu kan. BPBD Kota Sukabumi terus memantau perkembangan banjir dan menghimbau warga untuk selalu waspada.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kamis 04 Desember 2025 pada ketinggian 0904 izin melaporkan komandan dari area jalur Marina. Kawasan wisata Ancol menjadi salah satu wilayah terdampak banjir rob. Kawasan Ancol yang terdampak adalah kawasan Dermaga Marina. Sementara banjirop juga menggenangi Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara hingga membuat laju kendaraan terhambat. Ketinggian air yang mencapai hingga 40 cm membuat kendaraan yang melintas harus berjalan lambat. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengingatkan potensi banjirop di Jakarta Utara. Puncak banjirop diprediksi hari ini. Banjirop yang dipicu pasang air laut puncaknya berlangsung hari ini hingga diperkirakan ketinggian banjir bisa bertambah. Masalah kesehatan anak di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan studi kasus gizi di Indonesia tahun 2023, sekitar 21,5% anak balita di Indonesia mengalami stunting. Berangkat dari keprihatinan tersebut, MNC Peduli bersama The Westin Resort Nusa Dua Bali yang didukung MNC Tourism dan Scholar of Sustenance melaksanakan kegiatan pemberian makan bergizi dan edukasi kebersihan diri bagi anak-anak yang bermukim di sekitar tempat pembuangan akhir TPA Suwung Denpasar, Bali. Apa yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang memang betul-betul kita lakukan secara tulus untuk membantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, terutama dari sisi kebutuhan dasar yang lain. Kami membagikan kurang lebih 200 nasi kepada anak-anak yang ada di belakang kami dan juga warga sekitar daerah Suwung. Jadi kami dengan rutin kembali ke sini untuk memberikan donasi. Dalam kegiatan ini, anak-anak juga mendapatkan edukasi interaktif mengenai pentingnya mengonsumsi makan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri, serta menerapkan pola hidup sehat sehari-hari. Tadi ikut kuis ya? Ya. Hadiahnya dapat apa? Dapat buku, membaca, pensil warna, sama botol minum. Hari ini perasaanku senang karena dapat hadiah, dapat makanan. Melalui kolaborasi ini, MNC Peduli berharap dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan yang memiliki gizi seimbang dan menjaga kebersihan diri demi menciptakan generasi cerdas anak bangsa yang lebih sehat dan berdaya. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. International Conference on Circular Economy and Sustainability 2025 sukses digelar di Pulau Dewata, Bali. ICES 2025 digelar perdana di Bali untuk menyikapi perubahan iklim melalui pendekatan ekonomi sirkular dalam mendorong pembangunan ekonomi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Director of Corporate Sekretari MNC Group, Syafril Nasution, turut hadir sebagai pembicara, menyampaikan peran strategis media dalam meningkatkan literasi publik terkait perubahan iklim, serta mendorong implementasi solusi berkelanjutan seperti yang telah diimplementasikan melalui beberapa kegiatan MNC Peduli. Kita di sini berperan bagaimana bisa mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang green economy. Karena ini sangat penting bagi kelangsungan kehidupan kita di dunia ini. Kegiatan ini tentunya kita harapkan dapat bersinergi dengan para pihak, semua unsur, juga media tentunya, semua perusahaan, regulasi, juga pemerintah, regulasi, dan juga konsultan firm untuk bisa mengembangkan tool-tool keberlanjutan yang sesuai dengan tujuan pencapaian SDGs dan juga terkait dengan circular economy tentunya. Forum internasional ini juga menghadirkan para pakar dari berbagai negara guna membahas ekonomi sirkular yang berkelanjutan yang menyesuaikan dengan penerapan ISO 59000. This international conference on circular economy and sustainability here in Bali, it is really enlightening. It really shows how industry here in Indonesia is on
read onto the big green questions. I can see that the knowledge about circular economy is really high, and also that the understanding of sustainability is really on a top level. Ini mudah-mudahan industri dari perusahaan-perusahaan ini bisa semakin mengimplementasikan circular economy dengan menggunakan standar SNI ISO 59000 series yang terkait dengan circular economy. Konferensi yang dihadiri dari pakar internasional, akademisi, dan perwakilan perusahaan nasional serta dari pemerintahan ini diharapkan menjadi wadah kolaboratif untuk berbagi pengetahuan, membangun kemitraan, dan menciptakan solusi kolektif menuju ekonomi sirkular yang terukur, berdampak dan berkelanjutan bagi Indonesia maupun dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Siswa-siswi SDN Babakan Kencana, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, antusias mengikuti pengecatan dan pembuatan mural area sekolah. Kegiatan yang digagas MNC Peduli bersama Dulux ini bertujuan untuk memberikan warna pada lingkungan sekolah dan mendukung semangat belajar mengajar. Selain itu, inisiatif ini juga mendapat dukungan penuh dari AkzoNobel melalui Cat Dulux yang berkontribusi dalam melakukan pengecatan ulang sekolah dan penyediaan material pendukung pembuatan mural. Senang banget sekolahnya jadi lebih cantik sama lebih bersih, bagus banget biar tambah semangat belajar. Terima kasih MNC dan Dulux sudah mengecat sekolah saya. Sangat menyenangkan sekali karena dengan adanya bantuan ini sekolah kami menjadi lebih baik, lebih indah lagi, lebih hijau. Semangat gotong royong juga terlihat dengan hadirnya para volunteer dari komunitas Ngakarya yang turun langsung untuk membantu pembuatan mural dengan dibantu oleh tenaga pendidik, siswa-siswi, maupun tim MNC Peduli dan Dulux. Dengan kolaborasi dan kerjasama dengan MC Peduli, bersama-sama kita bisa menciptakan suasana sekolah yang lebih nyaman dan positif buat proses belajar mengajar para. Kami percaya akan kekuatan transformatif cat dan warna untuk membawa perubahan yang positif. Dengan warna-warna cat Dulux yang kami miliki sesuai dan mendukung akan konsep sekolah hijau dari MNC Peduli. Ngakarya bekerja sama bareng Dulux dan MNC Peduli untuk nggak cuma untuk menghias sekolah adik-adik, tapi emang kita pengen ngasih semangat baru biar mereka lebih antusias dalam belajar. Sentuhan indah mural di ruang publik dan pot bunga di lingkungan sekolah ini mampu menghadirkan suasana belajar yang lebih nyaman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.